Jadi kemarin waktu aku filming video ini, sebelum video yang kalian tonton ini adalah video filming kedua aku, karena waktu pertama kali aku filming, tiba-tiba kamera aku nggak mau fokus, jadi dia fokusnya muncul hilang gitu, dan tiba-tiba pas aku lagi filming, kamera aku mati sendiri, padahal kamera aku baterainya masih full dan memorinya pun juga masih banyak, dan aku nggak tahu kenapa dia tiba-tiba mati sendiri di tengah-tengah aku lagi filming. Terus tadi waktu aku editing juga gitu, tiba-tiba filenya hilang di tengah-tengah aku editing, jadi aku harus editing dari awal lagi. Dan waktu aku editing, karena mungkin aku pakai earphone, jadi aku bisa mendengarkan suara-suara yang itu bukan berasal dari aku. Mungkin kalau kalian notice, kalian bisa komen di bawah. Oke, tanpa basa-basi lagi, selamat menonton. Hai, welcome to my YouTube channel. Oke, so kali ini aku mau bacain cerita horor yang udah kalian kirim ke aku. Bener-bener banyak banget yang cerita tentang pengalaman horornya ke aku. Dan aku udah pilihin beberapa cerita yang menurut aku cukup seram, dan bahkan ada salah satu cerita yang menurut aku serem banget. Buat aku pribadi sih serem banget, gak tau buat kalian ya. So, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai ceritanya. Cerita yang pertama. Beli sate sama bapak, pas nyampe rumah dibuka cuma tusukan sama bumbunya doang. Ini serem campur kesel sih jatuhnya. Kayak udah lapar gitu kan, beli sate tuh, enak kan sate tuh, apalagi baunya gitu pas lagi dibakar kan. Pas nyampe rumah mau makan, lah kenapa sisa tusukan sama bumbunya? Itu daging ayamnya kemana? Daging satenya kemana? Siapa yang makan? Lanjut. Jujur suamiku disantet mantannya. Kali ini serem campur emosi ya. Udah jadi suami orang, kenapa disantet gitu? Kenapa? Ada apa nih mantannya ya kan? Aneh banget deh nih mantan. Lo mantan, gak usah nyantet-nyantet suami orang. Itu udah punya orang, bukan punya lo lagi. Move on. Ayolah. Oke, lanjut. Gini kak, jadi waktu 2 hari yang lalu, aku tuh tidur nyenyak. Nah, kata mama, aku tuh bangun jam 1 pagi, terus aku bawa selimut, bantal, sama HP. Terus kata mama aku tuh keluar rumah dan masuk lagi ke kamar dengan keadaan rumah gak dikunci lagi. Mama aku bilang kalau dikira dia rumahnya dah dikunci lagi pas aku masuk lagi. Anehnya, aku tuh gak sadar dan gak tahu kalau malam itu aku keluar rumah dengan keadaan mata melek. Oke, ini seram karena matanya melek. Dan dia gak sadar kalau dia jalan sambil tidur. Tidurnya berarti melek dong. Siapa yang gerakin ya kalau kayak gitu? Tahu serem. Lanjut cerita berikutnya. Aku pernah kak, kejadiannya di kos aku. Aku habis pulang kampus selesai rapat jurusan gitu. Terus aku punya teman yang kosnya sebelahan gitu. Terus tiba-tiba aku lihat dia kayak orang linglung diem di depan pintu kosnya. Terus aku tanya, dia ngapain diem aja di depan pintu? Terus dia cuma lihat aku. Dia lihat aku pakai tatapan kosong dan muka pucat. Terus aku masuk ke dalam kamar aku dan chat temen aku. Aku kira aku punya salah. Terus tiba-tiba teman aku bilang dia lagi nggak ada di kos.
Oke, terus tadi cewek yang di depan pintu tuh siapa kalau itu bukan teman kamu ya? Lanjut. Baru habis jalan sama roommate. Sampai kosan udah jam 12 lewat. Pas keluar dari lift kos, ada suara anak kecil. Gua ngedumel. Paginya mikir, ini kosan kan gak ada anak kecil. Terus suara anak kecil siapa dah? Lanjut. Pernah waktu itu tanggal 20 November 2019 di balai. Pip. Lagi mau ngerias jam 2 siang. Yang mau dirias belum pada dateng. Nah, karena Umi aku kedinginan di ruang rias, akhirnya Umi aku duduk di luar ruangan. Sedangkan aku duduk di dalam ruang rias. Dan pintunya di setiap ruangan itu jujur berat banget dibukanya. Nah, dari ruang rias yang aku tempatin dengan tim, sekitar jarak 30 meter, ada aula besar juga. Pintunya ada 2, otomatis kan berat juga dibukanya. Dan di depan ruang rias aku, Umiku lagi duduk sambil main HP. Tiba-tiba pintu aula yang besar itu kebuka, terus ketutup sendiri, dengan bunyi yang keras. Sampai aku yang di dalam ruangan denger tapi samar-samar. Umiku kira ada orang yang masuk ruangan itu, ternyata nggak ada sama sekali. Gangguan pertama, Umiku nggak gubris. Sampai akhirnya 3 kali pintu itu gubrak sendiri dan yang terakhir kenceng. Sampai suaranya tuh kedengeran banget sampai aku yang mau tidur langsung kaget dan akhirnya bangun gak jadi tidur. Umiku juga takut dan langsung masuk ke ruang rias. Sampai akhirnya seminggu Umiku sakit di sekitaran kepala dan pundak pulang dari ngerias. Ternyata temen abi aku bisa lihat. Katanya penunggu gedung itu ikut sampai rumah dan ada 2 cewek yang nempelin Umi di kepala dan pundak. Oke, ini ruangannya. Kelihatan berat sih pintunya, kayak kelihatan kayu banget gitu nggak sih? Jadi kayak nggak mungkin banget bisa ketiup angin tiba-tiba terus kebuka ketutup sendiri gitu, kayak menurut aku nggak mungkin sih. Kalau menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah. Next, cerita selanjutnya. Dulu aku PKL di salah satu hotel bintang 5 di Bandung. Waktu itu hotelnya terbilang masih baru. Ceritanya beres wedding, aku di bagian banket, lagi beres-beres bongkar setup dan lain-lain. Aku sama 3 seniorku pergi ke toilet lantai 2 barengan. Jadi toiletnya itu pas pintu masuk ada 2 wastafel dan kaca yang cukup besar. Terus depan pintu masuk ada pintu menuju tempat ruang buang air. Ada 4 lagi yang saling berhadapan. Oh, jadi masuk, kaca, wastafel, terus ada 4 toilet, pintunya ada depan-depan. Oke. Beres kita
Kamu tidur, tapi seakan-akan kamu bisa ngelihat wujud kamu tidur dan ada si sosok ini. Gitu gak sih? Apa aku salah? Oke, lanjut lagi. Dan aku lihat dia berdiri nunduk sambil nangis. Beneran kayak hantu di sinetron gitu. Rambut panjang sepinggang, baju putih. Kak, apalagi studionya deket banget sama aula yang banyak penghuninya. Ditambah lagi kan sekolahku gabung sama SMA. Jadi ada satu pintu yang ngehubungin antara studio radio kita sama gudangnya anak SMA itu. Ngeri pol kak, sampai merinding. Oke, ngomong-ngomongin aula, entah kenapa menurut aku aula di berbagai sekolah itu lumayan serem, termasuk di SMA aku. Jadi SMA aku itu terkenal banget sama kisah horornya karena ada satu sosok yang teramat sangat terkenal dan aku nggak mau nyebutin namanya. Kalian coba aja cari tahu sendiri atau mungkin kalian yang orang Bali tahu aku sekolah di mana. Aku kasih clue. Aku sekolah di salah satu SMA swasta paling terkenal di Bali dan SMA swasta itu punya sekolah dari TK sampai SMA. Itu udah jelas banget itu sekolahnya apa, kalian udah pasti tahu. Dan ada satu sosok yang emang terkenal banget dan katanya sosok ini mengakhiri hidupnya di SMA aku. Tapi ceritanya ada banyak versi dan masih nggak ada yang berani, bukan nggak berani ya, nggak ada yang bilang cerita yang paling benernya itu seperti apa, nggak ada yang pernah bilang. Jadi ya udah, cukup tahu aja. Ceritanya menurut aku cukup tragis, aku nggak mau ceritain karena kasihan banget. Dan katanya dia itu suka keliling di sekolah dan termasuk di aula sekolah aku, tapi sekarang aulanya udah dibongkar, udah nggak ada aula lagi. Jadi harusnya udah nggak ada hal serem lagi di sekolah aku, cuman nggak tahu lagi deh. Oke, next. Lagi lihat-lihat foto di laptop. Kebetulan banyak foto waktu kegiatan di SMA. Dan ada salah satu foto kegiatan di salah satu tempat yang banyak banget cerita horornya karena pernah ada kesurupan massal. Sebelum ke foto itu, keadaan masih biasa-biasa aja.
Tapi setelah aku next ke foto itu, tiba-tiba lampu kamar mati dan aku kaget karena itu tengah malam. Aku keluar kamar, tapi emang cuma lampu kamar aku aja yang mati. Ya udah deh, aku hidupin lagi lampunya. Pas pegang laptop, lampu mati lagi. Langsung next ke foto lain dan lampunya tiba-tiba nyala sendiri. Ketawa lagi kan, dia hampir cerita kan. Banyak banget sih cerita horor dalam hidup aku, karena emang bisa dibilang aku sensitif sama hal itu. Makin kesini, lebih sering dan jadi udah biasa aja. Wah. Gini ya kayaknya orang yang udah biasa lihat atau udah biasa digangguin sama makhluk kayak gini, kalau pas dia cerita itu bawaannya kayak ya udah biasa aja gitu, bisa ambil ketawa gitu. Buat aku pribadi yang ibaratnya aku nggak peka dan aku nggak sensitif sama hal-hal seperti ini, yang ada aku bisa ketakutan, Beb. Aku bisa lari kali, aku bisa nggak berani tidur gitu kan. Ya, aku jujur aja punya beberapa temen yang emang sensitif akan hal seperti ini. Entah sensitif bisa melihat atau cuma bisa merasakan doang. Dan gimana ya, aku merasa orang-orang yang punya kelebihan seperti ini terkadang merasa capek dan merasa bahwa ini kayak yaudah deh kalau bisa jangan gue deh yang bisa punya kelebihan kayak gini, karena entah ya, kalau menurut aku pribadi capek gak sih kayak misalkan kita kemana tiba-tiba ditunjukin, tiba-tiba dikasih lihat, tiba-tiba digangguin, diajak ngobrol, dan itu setiap hari pasti ada aja kejadian kayak gitu ya gak sih kalau misalkan kita peka dan kita teramat sangat bisa melihat dan merasakan hal seperti ini. Jadi aku selalu berharap dan aku selalu berdoa aku bukan salah satu orang yang bisa seperti itu, karena aku gak bakal berani dan aku gak bakal kuat menurut aku, karena itu serem banget dan enggak deh. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Ceritanya, mulai bulan Januari lalu, waktu aku baru pindah ke kantor yang sekarang, ada 3 lantai. Baru-baru pindah udah banyak yang cerita tentang penghuni di sini. Mulai dari penampakan, terus yang baru-baru ini foto tangan hantunya, hitam besar dan kukunya panjang. Waktu itu si bos yang ruangannya di lantai 2 sendirian, lagi di ruangannya merasa terganggu karena sering dengar suara rame di luar ruangannya lantai 2. Nah, si bos pun saking jengkelnya, mungkin fotoin semua ruangan sampai ke sudut-sudut. Pas di depan kamar mandi lantai 2, ada kacanya tuh. Di kacanya ada tangan gede, hitam dan kukunya panjang. Tapi belum sempat lihat gambarnya langsung, karena pas aku pindah ke sini sama si bos udah dihapus duluan. Oke, jadi si bos udah hapus gambarnya itu duluan. Ya iya sih, wajar sih. Siapa yang mau nyimpen foto kayak gitu coba, nggak ada kan. Seminggu di situ aku sering dengar kayak kursi kebanting, meja diseret. Padahal si bos lagi keluar. Jadi di lantai 2 kosong dong. Ya udah, aku nggak ngerasa takut karena aku pikir teman-teman kantor juga pada diem-diem aja, nggak keganggu sama sekali. Suatu hari aku ngomel-ngomel gara-gara risih bunyi-bunyian di lantai 2. Dan dari situ teman-teman pada komen gak denger apa-apa, sedangkan aku denger keras dari lantai 2 karena aku punya ruang kerja di lantai 1 sama teman-teman, kecuali si bos aja yang di lantai 2 dan lantai 3 kosong gudang. Gak cuma itu, kalau pagi-pagi aku nyalain printer kantor, tiba-tiba keluar cetakan sendiri padahal gak ada yang lagi cetak karena semua user belum aktif. Oke. Waktu aku konfirmasi ke bosku, malah jawab, ya tuh setannya pagi-pagi udah nyapa. Oke, bosnya santai banget ya. Bulan lalu antara lucu sama takut juga. Si bosku tuh cowok. Nah, tiba-tiba lari ke lantai 1, ngos-ngosan dan bilang ke teman-teman pada denger nggak fingerprint di lantai 2 bunyi sendiri. Sedangkan nggak ada jari yang nyentuh itu. Ini hasil cetakan si hantu. Begini terus setiap pagi-pagi, udah 2 kali. Ini nggak jelas banget dah. Dia ngetik apaan ya? Kayak nggak jelas nggak sih? Atau mungkin temen-temen yang punya kelebihan yang indigo bisa ngerti atau tahu arti dibalik tulisan ini. Nah, tiap aku ke lantai 2 ngecek itu nggak ada apa-apa kak. Kursi-kursi, meja-meja pun rapi. Tapi kalau dari lantai 1 rame banget, kayak kursi-kursi diseret, bener-bener dibanting. Teman-teman kalau sholat kan di lantai 2 ruang rapat tuh, deket sama ruangan bos. Itu juga kadang suka diganggu.
OB ku pernah dia cerita kalau pas sholat denger kayak ada orang naik tangga. Dipanggil-panggil siapa tuh yang naik tangga, dan gak ada orang waktu dicek. Oke, ini gila banget, creepy banget. Tapi ada lucunya juga, gak tahu sih. Menurut aku agak lucu karena hantunya ikutan kerja, dia ngeprint tugasnya gitu. Kayak udah gue ngeprint aja dah gitu kan, kerjaan gue banyak nih gitu. Sedangkan printer gue di alam sana lagi rusak, ya udah deh gue pinjam printernya manusia aja gitu. Gak tau dah, lucu gak sih? Enggak ya? Ya udah maaf. Oke, lanjut. Pernah waktu tahun 2019 aku pulang kuliah lewat rumah sakit gitu. Nah, itu jam 5:30 sore. Dan itu lagi hujan gerimis mendung gitu. Aku jalan sendirian ngelewatin kamar mayat. Tiba-tiba aku jalan di belakang ada ngobrol perempuan berdua. Kirain aku suster, jadi aku cuek aja. Terus jalan sambil dengerin tuh orang, tiba-tiba salah satu cewek tersebut bilang, aku juga dulu mati di sini loh. Lah dari situ merinding lah. Kok mati? Aku coba lihat ke belakang nggak ada siapa-siapa kak. Langsung aku lari tapi nggak bisa lari jadinya. Aku nggak sadar. Terus tiba-tiba udah ada di UGD. Oke. Ya ini serem sih, kayak lagi jalan dengerin orang ngobrol biasa aja. Ini kita bakal nyesal banget dan bisa aja menyalahkan diri kita sendiri. Karena sumpah menurut aku tuh hal yang bisa aja terjadi gitu. Jadi mending kalau mau sumpah itu yang baik-baik aja gitu, kayak gue sumpahin ya lu kaya besok gitu kan, enak ya. Ya kalau dia kaya bagi-bagi ke kita gitu kan, karena kita yang nyumpahin gitu. Nggak, oke. Next lanjut ya. Oke. Ini cerita terakhir dan ini cerita paling serem dari semua cerita yang udah aku ceritain tadi. Oke, kita langsung aja ya. Waktu itu aku lagi ada lembur tugas desain kak. Terus malamnya aku kerjain biar besok tinggal ngumpulin. Aku ngerjainnya jam 10 malam, soalnya sekalian aku juga gak bisa tidur. Aku ngerjainnya di luar kamar, soalnya kalau di kamar lampunya kayak lagi buram-buram gitu, belum diganti.
Terus pas jam 11 malam itu, aku ngerjain masih desain. Tiba-tiba kayak ada orang lagi siulan di lantai bawah, nggak tahu siapa yang siulan di situ. Terus aku diemin aja. Nggak lama tiba-tiba siulannya tambah kenceng dan nada-nadanya kayak orang nyinden. Di situ aku mulai deg-degan. Akhirnya aku mutusin diem aja. Terus tiba-tiba lagi nih ada suara cewek nyinden. Pertamanya pelan, diiringi sama siulan gitu. Terus lama-lama tambah deket suaranya. Aku langsung nyetel surat Yasin di HP sambil fokus nugas dan sampai nggak berani jalan ke kamar. Jam 12-an aku masih HP-an dan Yasinnya kayak udah habis gitu, terus aku lupa nyalain lagi. Dan beneran dong, ada cewek lagi duduk di tangga mau ke bawah rumahku sambil nyinden-nyinden. Oke, nyampe sini aja, jujur banget aku udah merinding banget, oke. Tapi kita harus lanjutin ceritanya ya. Oke. Beneran di situ langsung nangis tapi nggak ngeluarin suara. Nggak berani jalan juga, jadi aku diem aja di situ. Terus pas aku mau ke kamar, ngeliat ada yang buka korden kamar sama jendela kamar. Pelan-pelan jalankan, terus langsung muncul suara gamelan-gamelan dan ada cewek nyinden tadi di atas kasurku. Di situ aku langsung teriak kenceng terus pingsan. Sumpah nggak akan pernah aku lupain itu. Oke. Menurut aku, cerita yang terakhir ini serem banget. Menurut aku kalau udah ada unsur gamelan, unsur Jawa gitu, itu udah serem banget karena gak tau ya, kayak horornya tuh beda gitu loh. Kayak horor banget lah intinya. Ngerti kan maksudnya? Terus bayangin aja tiba-tiba nih. Pertamanya cuma denger suara orang siulan kan. Terus tiba-tiba denger suara orang nyinden. Tapi samar-samar gitu. Terus tiba-tiba ngelihat sosoknya lagi duduk. Terus tiba-tiba lagi denger lagi dia nyinden. Ada gamelannya nih sekarang diiringin musik nih lengkap komplit. Terus terakhir ngeliat orangnya duduk di kasur kan kayak kenapa nakutinnya tuh step by step gitu kan nggak lucu ya, kayak iseng banget gitu kan nakutinnya kayak tahu makanya kadang aku juga bingung deh kayak kenapa sih yang kayak gitu tuh suka gangguin gitu, kayak apa tujuannya, kayak pengen di notice doang kah atau kayak emang pengen komunikasi atau emang ada hubungan apa gitu loh dia gangguin. Kayak nggak mungkin dong dia ngegangguin tanpa ada tujuan sama sekali, ya nggak sih? Nah, segitu aja cerita horor yang bisa aku bacain di video kali ini. Udah berapa cerita tuh yang tadi aku bacain ya? Udah lumayan lah pokoknya. Semoga video ini bisa menghibur kalian. Menghibur apanya ya horor kayak gini ya? Ya intinya semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur kalian dengan cerita-cerita horor yang mungkin baru kalian dengar pertama kali. Dan kalian boleh kok kasih aku saran, next video aku bikin apa, next video aku ngebahas apa kira-kira, tentang ngebahas cinta, ngebahas tentang diri sendiri, atau aku tutorial makeup, terserah kalian boleh request di bawah di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video aku supaya aku makin semangat buat bikin videonya. Dan aku mohon maaf banget kalau ada salah ucap atau salah kata atau salah tindakan yang aku lakukan di video ini. See you on my next video. Bye-bye.